Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Anggraini Dwi Puspitasari, NPP 300723 dari kelas E5 asal pendaftaran Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas yang telah saya buat. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester 6 mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur dengan dosen pengampu Bapak Silverius T. Seran, SSTP, MAP. Tema yang saya pilih di sini adalah proses evaluasi kinerja. Sebelum membahas tentang proses evaluasi kinerja, saya akan membahas beberapa aspek yang berkaitan. Yang pertama yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kinerja individu pegawai, kinerja tim kerja, dan kemudian meningkatkan kinerja organisasi. Proses manajemen kinerja dilakukan bersamaan antara manajer dan pegawai. Kemudian ada perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan bagian awal manajemen kinerja karyawan sepanjang tahun. Perencanaan kinerja adalah pertemuan antara ternilai appraisee dengan superiornya atau penilaian appraiser yang antara lain membahas 1. Tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab ternilai. 2. Kompetensi yang diperlukan ternilai. 3. Standar kinerja ternilai. 4. Menentukan cara pegawai akan mencapai kinerjanya. 5. Proses pengukuran kinerja dan instrumen yang digunakan, serta waktu pelaksanaan penilaian dan ternilai, terus memahami teknik pengukuran kinerja ternilai. Dan 6. Merencanakan pengembangan kompensasi ternilai. Selanjutnya ada siklus evaluasi kinerja. Siklus ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja terbagi menjadi 2, yaitu membahas tentang bagaimana kompetensi, perilaku, dan rencana pengembangan bagi karyawan. Dan yang kedua, akuntabilitas, tujuan, dan standar dari evaluasi kinerja. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja membahas tentang tanggung jawab individu pegawai dan tanggung jawab manajer. Tahap yang ketiga yaitu penilaian kinerja dan telaah kinerja. Penilaian kinerja meliputi tentang kompensasi, penstafan, perencanaan suksesi, promosi, dan pemecatan. Selain ada penilaian, terdapat juga pelatihan. Pelatihan membahas tentang pengembangan, mentoring, perencanaan karir, dan pengakuan. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pembaharuan dan rekontrak. Kemudian pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja adalah proses sepanjang tahun di mana pegawai melaksanakan tugas atau pekerjaannya dan berupaya mencapai kinerjanya dengan menggunakan kompetensi kerjanya. Di sini terdapat tanggung jawab karyawan. Yang pertama, komitmen pencapaian tujuan. 2. Mengumpulkan dan berbagi data kinerja. 3. Meminta balikan dan pelatihan kerja. 4. Berkomunikasi secara terbuka dan teratur dengan manajernya. Dan 5. Mempersiapkan telaah kinerja. Selanjutnya ada tanggung jawab manajer. Yang pertama, memotivasi pegawai. 2. Mengobservasi dan mendokumentasi kinerja pegawai. 3. Memberikan balikan dan pelatihan. 4. Memperkuat perilaku yang efektif para karyawan dan kemajuan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 5. Menyelesaikan dan merevisi tujuan, standar kinerja, dan kompensasi pekerjaan untuk mengkondisikan perubahan. Dan 6. Menyediakan pengalaman pengembangan. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja dimulai dengan mengumpulkan data kinerja para pegawai sepanjang masa evaluasi kinerja. Kemudian penilai mengobservasi indikator kinerja karyawan, kemudian membandingkannya dengan standar kinerja karyawan. Penilaian kinerja dilakukan secara formatif dan sumatif. Yang E, ada wawancara evaluasi kinerja. Wawancara evaluasi kinerja adalah pertemuan langsung antara penilai dan ternilai untuk membahas hasil evaluasi kinerja ternilai dan menyusun rencana kinerja ternilai untuk tahun yang akan datang. Tujuan dari wawancara evaluasi kinerja yaitu 1. Memberikan balikan dan penjelasan atas nilai kinerja ternilai. 2.
memberikan kesempatan kepada ternilai untuk menjelaskan kinerjanya. 3. Mengubah kinerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan ternilai yang tidak memenuhi persyaratan standar kinerjanya. Dan 4. Memberikan reward terhadap kinerja yang baik. Selanjutnya ada manfaat wawancara evaluasi kinerja. Manfaat wawancara evaluasi kinerja yaitu 1. Mengembangkan kinerja. Penilai dan ternilailah yang mengetahui problem di tempat kerja dan merekalah yang harus menyelesaikannya. 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sedang terjadi dalam diri karyawan. 3. Menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Dan 4. Menyelesaikan perbedaan konflik mengenai kinerja antara penilai dan ternilai. Selanjutnya ada keterampilan penilai. Penilai memerlukan keterampilan khusus agar dapat melaksanakan wawancara dan evaluasi kinerja dengan baik. Keterampilan tersebut antara lain: 1. Memahami sistem evaluasi kinerja. 2. Berjiwa kepemimpinan. 3. Keterampilan wawancara yang meliputi keterampilan mendengarkan, keterampilan berkomunikasi, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan keterampilan negosiasi. Penilai memerlukan persyaratan berikut agar dapat menciptakan situasi negosiasi win-win solution, yaitu A. Perasaan persamaan, B. Menghindari menyakiti hati orang lain. Selanjutnya ada proses wawancara kinerja. Terdapat 2 alur proses wawancara kinerja. Yang pertama yaitu dimulai dari tahap persiapan. Kemudian penilai akan menyampaikan dan membahas hasil evaluasi kinerja dengan karyawan. Selanjutnya, karyawan tidak menerima hasil evaluasi kinerja tersebut. Dan selanjutnya, karyawan tersebut akan mengajukan banding. Banding tersebut akan diteliti oleh peneliti banding. Selanjutnya, banding akan diterima dan karyawan akan mendapatkan nilai yang baru. Dan alur yang kedua yaitu dimulai dari tahap persiapan, kemudian penilai menyampaikan dan membahas hasil evaluasi kinerja dengan karyawan. Selanjutnya, karyawan menerima hasil evaluasi kinerja tersebut, dan nilai hasil evaluasi kinerja akan keluar. Selanjutnya, penilai dan ternilai akan membahas kinerja karyawan dan menyusun rencana kinerja ternilai yang akan datang. Dan proses wawancara kinerja pun selesai. Secara garis besar, proses wawancara kinerja terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Proses wawancara evaluasi kinerja perlu dipersiapkan secara cermat, baik tempat, waktu, maupun agendanya. Persiapan ini diperlukan karena evaluasi kinerja dapat menjadi sumber konflik antara penilai dan ternilai. Yang kedua yaitu menyampaikan hasil evaluasi kinerja. Penilai memberikan penjelasan secara lisan mengenai nilai tersebut, disertai data hasil observasi penilaian mengenai proses pelaksanaan pencapaian kinerja ternilai. Dan yang ketiga yaitu sikap ternilai. Setelah menerima nilainya, ternilai dapat menerima atau menolak nilai tersebut. Jika menerimanya, nilai mempunyai kekuatan tetap setelah ternilai menandatangani instrumen evaluasi kinerja. Selanjutnya ada banding. Yang pertama, pengertian banding. Banding dalam evaluasi kinerja adalah upaya manajerial dari ternilai yang tidak puas terhadap nilai evaluasi kinerja yang diberikan oleh penilai dan meminta kepada atasan penilai. Yang kedua, proses penilaian banding. Proses pemeriksaan banding ada 2 cara, yaitu proses pemeriksaan secara langsung dan tidak langsung. Dalam proses pemeriksaan langsung, penilai banding memanggil penilai dan ternilai dan melakukan dengan pendapat antara kedua belah pihak. Sedangkan pemeriksaan tidak langsung, proses ini terjadi misalnya dalam DP 3 Pegawai Negeri Indonesia. Ternilai yang tidak puas terhadap nilai yang diberikan oleh atasannya akan mengajukan banding dengan mengisi kolom banding dalam formulir DP 3. Kemudian 3. Banding melalui pengadilan. Sistem evaluasi kinerja yang tidak mempunyai proses banding dapat menyebabkan pegawai yang merasa dirugikan oleh penilaian atasannya membawa kasusnya ke pengadilan perdata.
Ia dapat menggugat atasannya atau perusahaan ke pengadilan karena merasa dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil. Yang G, Sentra Assessment. Sentra Assessment adalah suatu proses, bukan tempat atau unit organisasi, di mana individu karyawan ternilai atau asesi dievaluasi oleh penilai ketika ia mengikuti suatu seri situasi yang menyerupai altar pekerjaan yang sesungguhnya dengan menggunakan metode tertentu. Sentra Assessment merupakan suatu prosedur yang dipakai oleh manajemen SDM untuk mengevaluasi personel mengenai sifat-sifat, kemampuan, dan kompetensi yang relevan dengan keefektifan dan efisiensi organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses evaluasi kinerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.